Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anus Melasari, NPM 11110062. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian dari latihan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Suca Rustian. Oke, cara penyelesaian yang pertama ada dari kriteria maksimin. Apa sih kriteria maksimin ini? Dalam kriteria maksimin, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimal paling besar. Berikut adalah penyelesaian maksimin dari latihan yang sebelumnya. Kita bisa lihat dari alternatif yang berikut, ada tabel alternatif investasi dan ada tabel payoff maksimin dalam juta rupiah. Kita ambil nilai paling kecil dari alternatif obligasi, yaitu 15. Kita ambil 15 dari mana? Kita ambil 15 dari obligasi dalam kondisi lesu. Lalu kita ambil deposito dengan nominal 40. Dari mana 40? Sama. Kita ambil dari deposito dalam kondisi lesu. Lalu yang selanjutnya properti. Hasilnya itu minus 100. Dari mana hasil dari minus 100 tersebut? Kita ambil dari alternatif investasi properti dalam kondisi lesu, yaitu minus 100. Oke, yang selanjutnya yaitu ada penyelesaian yang kedua menggunakan kriteria maksimax. Maksud dari kriteria ini yaitu kriteria yang menghasilkan hasil-hasil yang terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil yang maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Oke, kita lihat dalam tabel ada alternatif investasi dari obligasi, deposito, dan properti. Lalu ada kolom yang kedua yaitu payoff maksimum dalam juta rupiah. Kita dapat melihat bahwa nilai dari alternatif investasi dalam kondisi cerah yaitu 200, dalam deposito dalam kondisi cerah yaitu 175, lalu ada properti dalam kondisi cerah yaitu 250. Kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa alternatif yang akan dipakai yaitu alternatif properti karena dia menghasilkan nilai yang paling maksimal yang berada di dalam siklus alternatif investasi yang ada di samping. Oke, yang selanjutnya yaitu cara penyelesaian yang ketiga dengan menggunakan kriteria minimax regrets atau penyesalan. Maksud dari kriteria ini yaitu kriteria yang pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa yang terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang maksimal untuk menghasilkan hasil akhirnya, yaitu dengan selanjutnya kita akan melihat hasil dari penyelesaian minimax regret. Penyelesaian maksimal regret. Penyelesaian tersebut bisa dilihat pada tabel yang ada di atas atau yang di samping, bahwa pada tabel tersebut terdapat alternatif investasi. Lalu ada prospek pasar yang di dalamnya ada 3 kondisi, yaitu ada kondisi cerah, kondisi sedang, dan kondisi lesu. Oke, kita masuk ke alternatif yang pertama. Kita dapat melihat 250 dikurangi 200, hasilnya itu 50. Di mana 200 ini diambil dari nilai yang maksimal dalam kondisi yang maksimal. Contohnya pada latihan, kita dapat melihat nilai maksimal dalam kondisi yang maksimal, kita dapat
melihat dari alternatif investasi properti, bahwa di sana dalam kondisi yang maksimal dan hasil yang maksimal, investasi tersebut dapat menghasilkan sebesar 250. Lalu, di mana 200 tersebut? 200 diambil dari soal obligasi pada kondisi cerah, yaitu 200, yang dimana hasilnya akan menghasilkan nilai 50. Lalu selanjutnya ada obligasi dalam kondisi sedang, yaitu 150 dikurangi 65, yaitu menghasilkan 85. Di mana 150 ini diambil dari nilai maksimal dalam kondisi sedang, lalu dikurangi nilai minimal dalam nilai minimal dalam investasi obligasi, yang dimana menghasilkan nilai 85. Lalu yang selanjutnya investasi obligasi dalam kondisi lesu, yang dimana 40 dikurang 15 yang hasilnya 25. Di mana 40 diambil dari nilai maksimal yang berada dalam investasi deposito dalam kondisi lesu. Investasi tersebut dapat menghasilkan sebesar 250. Lalu, di mana 200 tersebut? 200 diambil dari soal obligasi pada kondisi cerah, yaitu 200, yang dimana hasilnya akan menghasilkan nilai 50. Lalu selanjutnya ada obligasi dalam kondisi sedang, yaitu 150 dikurangi 65, yaitu menghasilkan 85. Di mana 150 ini diambil dari nilai maksimal dalam kondisi sedang, lalu dikurangi nilai minimal dalam nilai minimal dalam investasi obligasi, yang dimana menghasilkan nilai 85. Lalu yang selanjutnya investasi obligasi dalam kondisi lesu, yang dimana 40 dikurang 15 yang hasilnya 25. Di mana 40 diambil dari nilai maksimal yang berada dalam investasi deposito dalam kondisi lesu, yang menghasilkan nilai 25. Lalu yang selanjutnya investasi deposito 250 dikurangi 175 yang menghasilkan 75, yang dimana 250 ini diambil dari nilai maksimal dalam kondisi yang maksimal dikurangi nilai minimal dalam kondisi yang maksimal. Lalu deposito dalam kondisi sedang, yaitu 150 dikurangi 100 yang hasilnya 50. Di mana 150 ini diambil dari kondisi yang maksimal dalam kondisi yang maksimal dan menghasilkan nilai yang maksimal dikurangi nilai minimal dalam kondisi yang maksimal. Lalu deposito 40 dikurangi 40 hasilnya yaitu 0, di mana nilai 40 ini yaitu nilai maksimal dari hasil yang kondisi lesu dikurangi nilai minimal dalam kondisi lesu, yang dimana menghasilkan nilai 0. Lalu selanjutnya dalam investasi properti, kita dapat melihat 250 dikurangi 250 yang menghasilkan nilai 0, di mana 250 ini yaitu nilai maksimal dalam kondisi maksimal dikurangi nilai yang berada pada soal, yaitu 250 yang menghasilkan nilai 0. Lalu selanjutnya dalam kondisi sedang, investasi properti ini menghasilkan nilai 0. Kenapa 0? Yaitu hasilnya itu 50, 150 dikurangi 150 yaitu hasilnya 0.
di mana 150 ini yaitu nilai maksimal dalam kondisi sedang dikurangi nilai minimal dalam kondisi sedang. Lalu selanjutnya pada investasi properti dalam kondisi losu, di mana 440 dikurangi minus 100 dalam kondisi ini, yaitu kan minus bertemu dengan minus yang akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi 440 ditambah 100 sama dengan 140, di mana nilai 40 ini yaitu nilai maksimum dalam kondisi yang minimal ditambah nilai maksimum dalam hasil yang minimum yang menghasilkan 140, yang akhirnya yaitu menghasilkan alternatif investasi dan payout maksimum dalam juta rupiah, obligasi 85, deposito 75, properti 140. Lalu kita akan menghasilkan kesimpulan bahwa alternatif yang akan dipakai yang memiliki kesalahan lebih kecil atau kesalahan yang paling maksimum yaitu deposito, karena memiliki kesalahan yang lebih kecil. Penyelesaian yang keempat yaitu adalah penyelesaian dalam kriteria Hurwitz, yang maksudnya di sini terdapat campuran antara nilai maksimax dan nilai minimin, yang dimana pemilik dapat memilih investasi tetapi beliau bingung karena di sini terdapat campuran antara bahwa dia itu akan memiliki rasa optimis tapi dia juga akan memiliki rasa pesimis. Berikut adalah tabel penyelesaian dari kriteria Hurwitz yang terdapat yaitu alternatif investasi. Dalam state of nature terdapat payoff maksimal dan payoff minimal. Lalu ada UR, ukuran realisme. Kita dapat melihat pada alternatif investasi obligasi pada payoff maksimax yaitu 200 dikurangi 0,7 sama dengan 140. Lalu pada payoff minimal ya 15 dikali 0,3 sama dengan 4,5, yang dimana hasil dari payoff maksimax ditambah payoff minimal yaitu 144,5. Selanjutnya pada alternatif investasi deposito pada payoff maksimax 175 dikali 0,7 yang menghasilkan 122,5. Lalu pada payoff minimal yaitu 40 dikali 0,3 sama dengan 12, yang dimana hasilnya yaitu payoff maksimal ditambah payoff minimal yaitu menghasilkan ukuran realisme yaitu 134,5. Lalu yang selanjutnya pada investasi properti pada payoff maksimax 250 dikali 0,7 sama dengan 175. Lalu pada payoff minimal minus 100 dikali 0,2 yang menghasilkan nilai minus 30, yang dimana payoff maksimax 175 ditambah minus 30 sama dengan 145, yang dimana menghasilkan kesimpulan bahwa pemilik investasi akan memilih alternatif solusi yaitu properti karena memiliki nilai yang paling maksimal, yaitu yang menyebabkan akan menghasilkan perasaan yang optimis bahwa dalam investasi properti akan menghasilkan ukuran realisme sebesar 145. Oke, selanjutnya ada cara penyelesaian nomor 5 yaitu dengan menggunakan kriteria Laplace atau bobot yang sama. Maksud dari kriteria ini yaitu pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian
mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Kita dapat melihat tabel penyelesaian dengan menggunakan kriteria Laplace atau bobot yang sama. Dalam tabel yaitu terdapat alternatif investasi dan nilai harapan. Pada obligasi terdapat nilai harapan, yaitu kita dapat menggunakan cara penyelesaian yaitu dalam kurung 1/3 dikali 200 ditambah 1/3 dikali 65 ditambah 1/3 dikali 15 yang menghasilkan nilai 93,4. Lalu pada alternatif deposito dengan nilai harapan yang cara penyelesaiannya yaitu 1/3 dikali 75 ditambah 1/3 dikali 100 ditambah 1/3 dikali 40 yang menghasilkan nilai 104,9. Lalu pada alternatif properti dengan cara penyelesaian 1/3 dikali 250 ditambah 1/3 dikali 150 lalu ditambah 1/3 dikali minus 100 yang menghasilkan nilai 100. Lalu pada alternatif ini kita dapat menyimpulkan bahwa para investor akan memilih alternatif deposito karena memiliki nilai yang paling maksimal dalam nilai harapan yang telah kita hitung. Pada ringkasan kriteria keputusan kita dapat melihat bahwa dalam ringkasan kriteria keputusan kita dapat melihat pada tabel berikut ini bahwa kriteria maksimin dalam keputusan investasi memilih deposito. Pada kriteria Maximax mengambil keputusan pada investasi properti. Pada kriteria Regret Minimax dapat mengambil keputusan dengan alternatif deposito. Lalu selanjutnya pada kriteria Hurwitz yaitu alternatif yang diambil yaitu properti. Lalu pada kriteria Laplace atau bobot yang sama, alternatif investasi yang diambil yaitu alternatif investasi deposito. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda yang menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.